Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta kepada seorang teman untuk membawa kita dalam doa agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Dan terima kasih sudah memberikan kita doa untuk berdoa. Saya akan mengaku. Ada yang harus hadir? Nah, dari anak-anak hari ini tema kita pelajaran hari ini yaitu materi pokok yang sudah saya siapkan yaitu perilaku yang mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Dan temanya hari ini yaitu menjadi remaja Kristen yang menghargai hak sesama. Nah, teman-teman, pengertian hak asasi manusia itu sendiri yaitu adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak kita lahir. Hak ini tidak diberikan oleh negara atau kelompok tertentu, tapi dimiliki setiap orang karena ia adalah manusia. Hak mencakup hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan dan hak berpendapat, serta oleh karena itu hak bersifat universal tidak dapat dicabut dan harus dihormati oleh semua orang. Kedua adalah manusia sebagai ciptaan Allah yang bermartabat. Itu kita bersama-sama di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Di mana dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 itu ditegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imagodai, yang artinya setiap manusia memiliki martabat yang luhur dan bernilai di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, bahkan status sosial, serta kondisi ekonomi. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa, maka setiap orang wajib dihormati hak dan kehidupannya. Yang ketiga adalah nilai-nilai hak dalam dalam iman Kristen. Yang pertama adalah nilai-nilai hak asasi manusia itu dalam iman Kristen. Yang pertama adalah kasih, di mana Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih itu mendorong kita untuk menghargai hak orang lain. Dan poin yang kedua adalah keadilan. Alkitab menekankan pentingnya keadilan dan kebelaan terhadap orang yang lemah. Kesetaraan, setiap manusia sama di hadapan Allah. Itu kita masih bisa baca di Galatia pasal 3 ayat 28. Sehingga tidak boleh ada diskriminasi. Dan yang poin keempat, yang terakhir adalah penghormatan terhadap hidup, di mana hidup adalah anugerah Allah, sehingga harus dijaga dan dihormati. Ada juga contoh-contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai hak. Yang pertama contohnya kita di sekolah. Di sekolah itu kita harus menghargai pendapat teman, tidak melakukan pembulian atau perundungan, dan memperlakukan semua siswa secara adil. Di gereja juga ada, di mana kita harus menerima perbedaan, melayani tanpa membeda-bedakan, serta peduli terhadap jemaat yang lemah atau berkekurangan. Dan juga ada masyarakat, di mana menghormati perbedaan agama dan budaya, menolong sesama yang membutuhkan, serta menaati hukum yang berlaku demi kebaikan bersama. Ada juga dampak positif penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bersama, di mana penerapan nilai HAM ini menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan harmonis. Hubungan antar individu ini menjadi lebih saling menghormati dan penuh toleransi. Konflik dapat diminimalkan karena setiap orang merasa dihargai. Selain itu, nilai HAM ini mendorong kita untuk terbentuknya masyarakat yang berkeadilan, sosial sejahtera, dan mencerminkan kasih nilai Allah dalam kehidupan kita
Nah, di sini saya akan membagikan kalian beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas. Di mana saya bagikan kalian 2 kelompok, di mana kalian tulis soal ini, lalu kalian kerjakan dan besok pagi kalian akan tunjukkan kepada saya. Terus jawab dari soal ini. Yang pertama adalah mengapa menghargai hak sesama penting bagi remaja Kristen. Kedua, apa dampak negatif jika HAM diabaikan di sekolah atau gereja? Hasil diskusi ini kalian presentasikan di depan kelas. Kesimpulan, ibu sudah memberikan kalian tugas. Lalu di sini ibu akan menjelaskan kesimpulan yang sudah ibu berikan materi tersebut, di mana menjadi remaja Kristen yang menghargai hak sesama berarti menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat dan menghargai. Pemahaman tentang hak asasi manusia mendorong remaja untuk bersikap penuh kasih, adil, dan menghormati perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai Kristen seperti kasih, keadilan, dan lain-lain, maka remaja Kristen dapat menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan saling menghargai di sekolah maupun di gereja. Melalui sikap ini, tindakan mencerminkan ajaran Kristus itu dapat dipanggil untuk menjadi teladan serta menghadirkan kasih Allah dalam relasi sesama. Ini materi kita sampai di sini teman-teman. Untuk saya minta satu teman-teman, materi kita telah selesai, maka saya akan menutupi kegiatan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menghadirkan kelas hari ini. Kita sudah selesai pelajaran ini. Selesai. Mari